Beberapa minggu terakhir saya kayak pengen banget buktiin kalau S24 Ultra ini punya kamera yang lebih baik daripada S23 Ultra. Sayang banget saya udah nggak pegang S22 Ultra lagi ya, yang mana sebenarnya saya pengen banget buat nguji 3 HP ini bersama-sama. Jadi gimana? Apakah kamera S24 Ultra ini lebih bagus daripada S23 Ultra? Selama sebulan belakangan ini, saya pakai S23 dan S24 Ultra berdampingan. Saya pelajari benar-benar gimana kameranya bekerja di kedua device ini. Ada beberapa orang yang bilang kalau kamera S23 Ultra itu kayak lebih bagus ya daripada S24 Ultra. Jadi saya kayak akhirnya menguji keduanya dengan membandingkan hasil-hasil fotonya biar kita lihat sama-sama kayak gimana perbedaannya, siapa yang lebih unggul. Dari S23 Ultra, naiknya spek S24 Ultra ini sebenarnya cuma Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy aja, dan di departemen kamera Samsung cuman mengganti kamera telefoto 10 kali 10 megapiksel menjadi 5 kali dengan sensor 50 megapiksel. Jadi lensa 10 kalinya ini akan diambil dari cropnya kamera telefoto 50 megapiksel. Lensa tele 3 kalinya juga ada perbedaan 3 mm doang sih, dari 67 mm ke 70 mm. Jadi lensa 3 kali di S24 Ultra hasilnya lebih padat ya, lebih nge-crop daripada S23 Ultra. Kayaknya itu aja sih kayaknya. Jadi mari kita cek hasil-hasil kameranya. Untuk yang pertama, kita akan menguji hasil-hasil fotonya di semua lensa. Yang pertama, kita coba cek di hasil fotonya di ultrawide, main lens 3 kali, 5 kali, dan juga 10 kali. Oke, secara umum kedua HP ini di outdoor punya performance yang sama ya, tangkapan cahaya yang bagus dan juga konsistensi warna di semua jajaran kameranya ya Samsung gitu ya, udah nggak bisa diragukan lagi. Sejak S22 Ultra, konsistensi warna di semua kamera Samsung itu udah nggak perlu diraguin lagi. Nah, di S24 Ultra ini bisa kita lihat kalau ada improvement yang cukup menarik ya. Kalau kita lihat terutama di bagian highlights, kalian bisa lihat kayak di bagian langit gitu. S24 Ultra ini bisa menghasilkan tekstur awan dan exposure di bagian highlights lebih dim, terutama di bagian tengah frame. Tembok rumah ini kalau kita lihat di S23 Ultra lebih terang ya, dibandingkan sama S24 Ultra. Artinya, hasil foto dari S24 Ultra ini punya dynamic range processing yang lebih baik dan bisa dilakukan tanpa mengorbankan detail. Hasil ini terjaga semua, bahkan sampai di hasil foto telenya. Di hasil foto tele 10 kalinya kita bisa lihat dapat pencahayaan yang bagus karena sensor 50 megapiksel dan aperture f3.4. Beda dengan S23 Ultra yang masih pakai 10 megapiksel dan f4.9, yang mana itu nyaris 3 stop lebih kecil daripada S24 Ultra. Ini bikin hasil foto lensa 10 kali yang mana adalah favorit saya jadi lebih kaya warna dan bercahaya di S24 Ultra. Jadi apakah di mode normal ini S24 lebih unggul? Nanti dulu, saya ada beberapa catatan. Yang pertama, di hasil foto 30 kalinya, menurut saya lebih bagus punya S23 Ultra. Di S24 Ultra, di telefoto 30 kali ini, kayak berusaha menambah tekstur dengan mengurangi kontras, lalu menaikkan sharpening. Hal ini bikin foto ini jadi kayak agak kurang gitu dimensinya. Yang kedua, foto dengan S24 Ultra ini punya shutter lag yang cukup berasa. Nggak se-lag kamera mid-range ya, tapi nggak secepat S23 Ultra. Mungkin ini bagian dari processing untuk bikin hasil fotonya lebih baik, tapi jujur aja ini kayak bikin kita kehilangan momen kayak sepersekian detik gitu. Apalagi di beberapa kesempatan waktu kita mau lihat hasil fotonya, hasil preview saat snap dengan di galeri itu kayak suka beda berapa detik gitu. Ini bukan performa Snapdragon 8 Gen 3 yang saya harapkan, apalagi untuk sebuah flagship ya. Saya ngerti banget ini upaya prosesor untuk menghasilkan foto terbaik untuk user yang mungkin non-fotografer. Tapi buat beberapa orang, momen itu jauh lebih penting daripada foto yang keren. Good to have, tapi momen lebih penting. Saya harap ini akan jadi perhatian di update software mendatang karena sayang aja gitu. HP dengan kamera yang keren ini tersandung small things tapi penting ini. Oke, next test. Indoor ini maksud saya bukan low light ya, tapi seringkali disalahartikan tes indoor ini berkaitan dengan cahaya yang kurang. Tapi indoor test ini adalah tes dengan cahaya yang terkontrol. Di sini saya testing di dalam supermarket yang cahayanya bisa dibilang satu spot satu neon gitu. Untuk main cam, kita bisa lihat ini hasil fotonya konsisten dengan foto outdoornya, di mana S24 ini bisa ngasih detail yang lebih bagus karena dynamic range-nya lebih bagus dari S23 yang
over di bagian atasnya gitu ya. Hal ini dipertegas oleh hasil foto telenya yang juga bisa ngasih exposure yang pas gitu dan detail yang lebih bagus di S24 Ultra. RAW hasil kelola dari kedua HP ini masih sama kemampuannya. Kedalamannya masih sama, punya definisi warna yang mirip-mirip. Hanya saja pengaruh dari processing fisik kameranya dan algoritma pemilihan shutter speed-nya lebih menguntungkan di S23 Ultra. Untuk fotografi, saya rasa RAW di S23 Ultra ini lebih kelihatan kayak kamera beneran ya dibandingkan S24 Ultra. Sementara di S24 Ultra punya algoritma yang aman untuk diedit lewat aplikasi seperti Lightroom atau mungkin Photoshop. Hasil foto dari kedua mode ini perbedaannya cukup signifikan ya. Di S23 Ultra kita bisa lihat hasilnya. Secara keseluruhan foto ini exposure-nya lebih merata. Tidak seperti S24 yang terang, hampir 2 stop lebih terang malah. Jadi kelihatan sedikit over dengan zoom fit gitu. Tapi begitu kita zoom kayak 100%, dia bakal kelihatan bagian terang ini punya definisi warna dan terang yang cukup pas. Mungkin karena algoritma processingnya itu, S24 Ultra memilih untuk menurunkan shutter speed agar tidak memakai ISO yang tinggi dalam processing fotonya. Ini memang bikin kita dapat foto dengan exposure yang menyenangkan. Tidak seperti S23 Ultra yang kelihatan agak gelap di shadow-nya ya. Cuma ya, kembali lagi ini mengorbankan gerakan yang ada di dalam foto. Objek yang bergerak itu jadi kayak agak blurry gitu. Nggak bisa nangkap gerakannya karena memang shutter speed-nya tidak cukup cepat untuk nangkap gerakannya. Memang keduanya juga mengalami, ya saya pikir sih mengalami problem yang sama. Tapi di S24 ini dia lebih parah. Terutama di 50 megapiksel gitu ya. S23 Ultra ini kayak lebih dapat untuk capture gerakan larinya dua anak ini misalnya. Oke, di portrait mode ini saya pakai lensa 1 kali dan 3 kali. Hasil lensa 1 kalinya saya suka dan keduanya punya hasil yang mirip dan juga konsisten dengan hasil foto mode lainnya di mana S24 tuh kayak lebih terang sedikit gitu. Sementara hasil 3 kalinya itu nggak banyak berubah. Hasilnya konsisten banget dengan hasil lensa 1 kali. Beda dengan hasil foto saat dibalik ya, saat lensa kayak ngadep matahari gitu. S24 Ultra punya lebih banyak depth warna dan mengalahkan S23 yang warna itu agak mute dan agak hazy karena kurang bisa memproses cahaya sebaik S24 Ultra. Dalam night mode, keduanya punya kualitas yang bagus terutama karena mengusung nitografi khas Samsung yang spektakuler dalam memotret landscape. Saya nggak punya catatan banyak untuk night mode ini, hanya saja white balance-nya yang dipilih oleh S24 Ultra ini agak kehijauan. Sementara S23 tuh bisa dibilang kayak lebih dekat ke aslinya gitu. Cuma satu lagi, S24 Ultra ini memilih ISO 3200 dibandingkan S23 yang pakai ISO 2000. Yang mana ini bikin detailnya tuh agak berkurang ya, terutama di bagian pagar kiri kanan yang lebih terang. Saya terus terang lebih suka hasil S23 Ultra untuk bagian ini. Oke, dalam videografi saya ngeliat sedikit sekali perbedaan dari hasil rekam kedua HP ini. Hasilnya saya lihat masih sama-sama punya definisi warna yang cukup bagus dan exposure yang mantap. Di S24 Ultra, terutama telefotonya, ada cropping yang cukup signifikan ya, yang nggak terjadi di S23 Ultra. Hanya saja di S24 Ultra itu jadi punya stabilisasi yang lebih bagus lagi daripada S23 Ultra. Cropping yang lebih banyak ini memang sering dipakai oleh beberapa manufaktur kamera seperti GoPro atau Sony untuk mengoptimalkan digital stabilization pada real time. Hasilnya memang jadi kelihatan lebih bagus dan lebih stabil ya. Cuma di beberapa titik, S24 Ultra mengalami jitter yang cukup, ya berasa banget lah kalau kita zoom in gitu. Nggak kelihatan banget di kasat mata ya. Jadi buat orang awam, hasil videonya ya menurut saya sih kepake banget. Hasil video portrait mode di lensa utama S24 Ultra ini punya hasil yang bagus, nyaris sebaik hasil fotonya. Sama juga dengan S23 Ultra di lensa utama. Hanya S24 Ultra ini punya color rendition dan bokeh yang jauh lebih baik. Lain halnya dengan lensa 3 kalinya S24 Ultra ini, saya lihat mengalami glitch gitu ketika subjek itu kayak berjalan menjauh gitu. Ini rasanya sebuah glitch yang terjadi karena lensanya berubah dari 3 kali ke 5 kali di tengah recording berjalan. Ini nggak terjadi di S23 Ultra, dan saya rasa ini bisa diperbaiki pada update software mendatang. Semoga hasilnya itu bisa jadi lebih baik. Jadi sekarang di S24 Ultra ini, kita udah bisa nge-shot 4K 60 fps dengan semua lensa. Jadi bisa dipindahin pada saat kita sedang merekam. Jadi dari ini ultra wide, kita pindahin ke
main lens, terus kita ke 3 kali, habis itu kita ke 5 kali, habis itu kita langsung ke 10 kali. Jadi semua ini bisa dilakukan pada saat kita sambil merekam. Asik banget dah. Di night mode video S24 Ultra ini punya hasil rekam yang bagus banget. Terutama di hasil video telefotonya mengungguli S23 Ultra yang agak noisy, meski dengan cahaya yang cukup ya. Nah, setelah itu saya sama sekali nggak ada komen untuk night videonya. Menurut saya S24 Ultra ini cakep dan very good job. Jadi ada satu fitur baru di S24 Ultra ini, yaitu Galaxy Generative AI, yang sebenarnya mirip-mirip sama objek erasernya yang ada di S23 Ultra dulu. Jadi kalau dulu itu kita mau ngilangin objek, kita mesti gambar pakai S Pen atau jari, terus dia bakal ngapus objek dan ngisi area yang kita mau perbaiki. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Bedanya di Galaxy Generative AI ini, dia makan waktu yang lebih lama gitu, karena step processingnya juga agak lebih banyak. Tapi hasilnya menurut saya lebih bersih dan masuk akal. Jadi mungkin untuk beberapa kasus ini bisa jadi opsi karena dia nggak cuma ngapus dan nambal gitu, tapi juga memastikan isiannya tuh sesuai dengan konteks gambar yang kita coba perbaiki. Kesimpulannya sih untuk saya, S24 Ultra dari segi fotografi dan videografi tidak mengalami lompatan yang kayak jauh banget ya dari S23 Ultra. S24 Ultra itu berusaha bikin hasil kamera Samsung yang sebenarnya udah sangat settle gitu dalam kualitas dan pengalaman memotretnya jadi lebih sempurna. Sempurna ini dalam artian bikin semua aspek perkameraannya sama kuat. Alih-alih misalnya bikin tele terbaik di smartphone gitu. Samsung bikin S24 Ultra ini punya 5 kamera dengan kualitas yang sama baiknya. Jadi kayak semua aspek kameranya punya nilai 8 daripada punya telefoto nilai 9 tapi night mode-nya malah 6 atau 7 gitu. Sebagai fotografer dan videografer, bawa S24 Ultra ini kayak bawa sebuah kamera mirrorless yang punya lensa yang lengkap gitu ya, dari 16 mm sampai ke 300 mm, dan itu ada di dalam kantong kita. Mengenai perbedaannya dengan S23 Ultra, saya pikir ini udah kayak maju ke ranah selera ya gitu. Saya sebenarnya bukan orang yang suka menyerahkan kualitas ke ranah selera gitu, tapi dengan kemampuan yang hampir sama, yang hanya dibedakan sama pilihan processing fotonya, saya rasa kedua HP ini hampir sama baiknya. Jadi buat para fotografer atau videografer, jika ditanya apakah saya mau merekomendasikan S23 atau S24, ini jadi satu, ranah selera, kedua ya balik lagi ke budget gitu. Kalau budgetnya sampai ya S23 Ultra, ya udah kalian nggak kehilangan terlalu banyak sih sebenarnya. Paling kayak Galaxy AI aja yang mana kepake atau enggaknya itu tergantung sama kalian yang sukanya ngedit foto kayak gimana gitu. Iya nggak? Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada masukan atau hal yang ingin didiskusikan gitu, silahkan komen di bawah ini. Ya udah, gitu aja. Makasih banyak udah menyimak. See you in next video. Bye.